Artis Korea Selatan Song Yoo-jung baru aja dikabarkan meninggal dunia karena bunuh diri. Sebenarnya ada apa sih dengan industri hiburan di Korea? Welcome to Ruang Gelap. Berita tentang meninggalnya Song Yoo-jung, seorang artis dan model muda dari Korea Selatan, baru aja dikabarkan kemarin tanggal 25 Januari dan ternyata jenazahnya ini udah ditemukan tanggal 23 lalu, tapi memang belum dipublikasikan dan dimakamkan secara private sebelum beritanya dirilis ke media. Kalau kalian pernah nonton drama Golden Rainbow, Tell Me Your Wish, School 2017, atau Dear My Name, kalian mungkin pernah lihat muka dia karena dia main di drama ini. Dan sejauh ini belum ada info lebih lanjut tentang kenapa Song Yoo-jung mengakhiri hidupnya sendiri. Jujur dari kecil kalau gue ngeliat artis Korea itu udah cakep dan cantik banget ya, udah kayak boneka porcelain atau bahkan kayak vampir, dan mereka juga terkenal pinter acting, kayak they have everything. Kasus bunuh diri di industri hiburan Korea Selatan itu sangat-sangat tinggi, dan semenjak viralnya berita bunuh diri Sulli dan Go Hara, kalau kalian ingat di tahun 2019, barulah sisi gelap di dunia hiburan Korea ini mulai terbuka. Karena ternyata banyak selebritis Korea Selatan yang mengalami depresi dan karirnya jatuh karena tanggapan orang-orang di sosial media ataupun di kehidupan nyata. Seperti kasus Sulli yang bunuh diri karena dia ini banyak menerima komentar-komentar jahat di internet, dan meskipun dia ini sudah bilang dia punya mental issue karena komen-komen negatif ini, orang-orang kayak nggak peduli dan tetap aja menghina-hina dia. Sampai akhirnya dia ini memutuskan untuk bunuh diri. Gua nggak paham juga kenapa orang tuh suka banget jahat di internet. Apakah karena muka mereka nggak kelihatan, jadi mereka ngerasa mereka bisa mengatakan apapun. Padahal orang yang mereka kata-katai itu juga manusia yang punya hati ya. Seolah-olah banyak banget orang yang emang sengaja nulis kata-kata kasar karena mereka ini seneng orang lain itu merasa sengsara. Dan setelah 1 bulan Sulli memutuskan untuk bunuh diri, Go Hara sahabatnya ini juga memutuskan untuk bunuh diri. Kasusnya tetap sama karena Go Hara ini juga ternyata menerima banyak banget hate comments dan juga caci maki dari internet. Apalagi setelah tahu Sulli bunuh diri, dia ini semakin depresi dan semakin bulat tekadnya untuk bunuh diri. Efek domino satu orang yang bunuh diri menyebabkan orang lain bunuh diri ini juga bukan pertama kalinya terjadi di industri Korea. Dulu kalau kalian penggemar Korea sejak tahun 2008, kalian pasti kenal dengan aktor yang bernama An Jae-hwan, di mana dia ini sempat memulai bisnis dan bisnis dia ternyata tersandung beberapa masalah dan produknya sempat diboykot, sehingga dia ini banyak dapat komentar-komentar jahat dari netizen dan mulai mengalami depresi. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Saat An Jae-hwan meninggal, banyak artis yang minjemin uang ke An Jae-hwan untuk dia bisnis ini mulai bingung karena mereka takut uang mereka ini nggak dikembaliin. Dan oleh media malah dibuatlah artikel tentang kalau artis-artis ini sebenarnya seorang rentenir dan An Jae-hwan bunuh diri karena mereka. Padahal sebenarnya itu semua nggak bener, dan netizen ini semakin mengompor-ngompori dan mengirim banyak banget komentar jahat ke artis-artis ini. Termasuk salah satunya adalah Choi Jin-sil. Choi Jin-sil ini memang meminjamkan uang ke An Jae-hwan, tapi dia ini bukan rentenir. Dan karena dia banyak banget dapat komentar negatif dari orang-orang, 40 hari setelah An Jae-hwan bunuh diri, Choi Jin-sil juga ikut bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia sempat bilang, "As the victim of internet hate, I don't think abusive comments should be allowed. I want to campaign to stop them, retire from entertainment, and do charity work like Audrey Hepburn. I'm tired of all." 2 tahun setelah Jin-sil bunuh diri, giliran adik laki-lakinya yang bunuh diri karena dia ini merasa depresi dan merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Jin-sil. Dan 3 tahun kemudian giliran suami Choi Jin-sil yang juga ikut bunuh diri karena ternyata banyak orang yang menyalahkan dia atas kematian Jin-sil. Budaya saling menyalahkan ini bisa kita lihat bener-bener menyedihkan banget. Kita doain aja ya, mudah-mudahan orang yang memang suka ngebully di internet ini udah pada tobat biar nggak banyak lagi korban gara-gara omongan mulut atau ketikan tangan mereka.
Bisa kebayang nggak sih betapa stresnya para selebritis ini harus berurusan dengan komentar dan cacian orang-orang di sekitar mereka. Padahal di industri mereka sendiri, waktu mereka kerja, itu mereka udah menerima banyak stres dengan kerjaan mereka. Karena perjuangan untuk jadi orang terkenal di Korea itu nggak mudah sama sekali. Dari koreaboo.com dikatakan kalau agensi selebritis di Korea sangat-sangat ketat. Bahkan untuk seorang trainee bisa showcase, itu mereka punya minimum berat badan. Di bawah tinggi 163 cm, itu paling enggak beratnya harus maksimal 38 kg. Jadi wajar aja kalau girl band Korea yang kalian lihat tuh bener-bener kurus-kurus. Bahkan anggota Twice Momo ini pernah curhat dia disuruh untuk turunin berat badan 7 kilo dalam 1 minggu. Dan karena dia nggak bisa nolak, jadi dalam 1 minggu dia cuma makan es batu, tapi dia tetap pergi nge-gym. Sampai dia ini tiap malam itu nangis sebelum tidur karena dia takut besoknya dia udah nggak bisa bangun lagi. Tempat tinggal para selebritis ini juga punya CCTV yang selalu dipantau dan isi kulkas mereka itu juga dipantau biar mereka nggak makan sembarangan. Kalaupun para selebritis ini bisa makan sembunyi-sembunyi, mereka ini selalu muntahin lagi makanan mereka biar makanan ini nggak diproses oleh badan dan jadiin berat badan mereka tambah. Oh ya, gue ketinggalan, bahkan Twice Momo itu bilang dia sering banget ngeludah karena dia pikir dia sering-sering ngeludah mungkin bisa ngurangin berat badan dia sendiri. Belum lagi ternyata nggak semua grup band yang kita lihat terkenal dan sering manggung itu udah dapat keuntungan. Ternyata banyak banget grup band yang minjem uang untuk bisa manggung dan bisa terkenal. Jadi begitu mereka bisa terkenal dan dapat uang manggung, mereka ini harus bayar hutang-hutang mereka. Contohnya girl band AOA yang ternyata baru dapat untung setelah 3 tahun manggung setiap hari. How? Setelah gue melakukan research ini ternyata bener ya, nggak semua yang berkilau itu bahagia. Anyways, apa yang terjadi pada seleb-seleb di Korea Selatan ini bisa terjadi kepada siapapun. So, ini mungkin teguran keras untuk kita hati-hati kalau ngomong, kalau kirim komentar. Di dunia nyata maupun di dunia internet, karena kita ini semuanya manusia. Kalau kita memang punya pendapat yang negatif, nggak setuju, atau memang nggak senang dengan sesuatu, kan bisa disampaikan dengan baik-baik. Ingat guys, ingat dosa, ingat karma, ingat azab. Kok gue jadi ceramah ya, Kev? Anyways, kita doakan aja Song Yoo Jung bisa pergi dengan tenang dan keluarga dan juga orang-orang terdekat yang ditinggalkan bisa tegar dan gak ada efek domino lagi. Remember guys, be kind. See you all in the next video. Stay safe and stay alive.